Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sekelompok ingin mempresentasikan hasil laporan tugas besar pemodelan basis data dengan judul rebutan.room. Di sini saya dan rekan-rekan ingin mempresentasikan dan memperkenalkan diri sebelumnya. Ada Eikal Prince Sukatendel dengan NIM 1031124300232 sebagai ketua kelompok. Lalu selanjutnya ada rekan saya. Nama saya Jeki Sibayang dengan NIM 1031124300160. Saya Lutfi Maulana Dika Wididana dengan NIM 1031112430181. Saya Salsabila Nurul Hasanah dengan NIM 1031124300256. Itu penjelasan deskripsi topiknya itu yang dijelaskan oleh. Baik, terima kasih Eka untuk deskripsi topik. Di sini saya akan membacakan tentang rebutan.room adalah sebuah platform berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah proses peminjaman ruangan di lingkungan kampus nasional. Sistem ini memungkinkan sivitas kampus, mahasiswa, dosen, dan staf untuk mengajukan peminjaman ruangan secara terpusat dan terorganisir, mencakup berbagai tipe ruangan seperti kelas, laboratorium, auditorium, dan ruang seminar. Dengan fitur persetujuan terintegritas dan pelacakan riwayat penggunaan, platform ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen ruangan kampus. Baik, untuk topik kedua ada aturan bisnis topik. Yang pertama ada struktur organisasi kampus. Kampus nasional memiliki banyak cabang, ada di Bandung, Jakarta, Purwokerto, dan Surabaya. Setiap cabang kampus memiliki informasi lengkap seperti alamat, nomor telepon, email institusi, dan kode unik cabang. Setiap cabang memiliki beberapa gedung, terdiri dari gedung umum, dapat digunakan oleh semua sivitas kampus melalui yaitu mahasiswa, dosen, staf dari fakultas manapun. Lalu untuk gedung khusus fakultas hanya bisa digunakan oleh sivitas dari fakultas pemilik. Gedung memiliki informasi yaitu kode gedung, nama, jumlah lantai, kapasitas maksimum, dan status kepemilikan umum atau khusus. Gedung bisa memiliki penanggung jawab. Ada PIC gedung yang bisa berbeda dengan admin kampus. Lalu berikutnya untuk ruangan, setiap gedung memiliki beberapa ruangan dengan kategori ruang kelas, laboratorium, ruangan seminar atau sidang, auditorium. Lalu ada atribut di setiap ruangannya. Dari nomor ruangan, nama, tipe, kapasitas, fasilitas, multi-value, lokasi lantai, dan link ke gedung. Lalu untuk status ruangannya ada aktif atau dalam perbaikan atau tidak tersedia. Ruangan bisa dipinjam oleh beberapa peminjam secara bersamaan. Jika ruangan bertipe auditorium atau seminar dengan sistem slot, waktu parsial misal pagi atau siang atau sore, atau ruangan diatur sebagai multi-bookable oleh admin gedung. Penggunaan dan akses berupa jenis pengguna, mahasiswa, dosen, staf, dan admin. Atribut pengguna, nama lengkap, email, nomor induk, NIM atau NIP, fakultas, cabang, role. Setiap pengguna bisa memiliki lebih dari satu role dalam sistem, misal dosen dan admin fakultas. Autentikasi pengguna menggunakan SSO kampus dan role ditarik otomatis dari sistem kepegawaian atau kemahasiswaan. Lalu untuk peminjaman ruangan, peminjaman terdiri dari tanggal pengajuan, tanggal dan waktu mulai dan selesai pemakaian, tujuan peminjaman, surat permohonan, file upload PDF, status peminjaman, pending, approved, rejected atau cancelled,
atau juga bisa expired. Satu peminjaman dapat mengajukan lebih dari suatu ruangan sekaligus. Setiap ruangan dalam suatu peminjaman dapat memiliki status persetujuan yang berbeda. Setiap peminjaman harus melalui proses validasi, yaitu validasi waktu yang tidak bentrok, validasi hak akses peminjaman terhadap gedung atau ruangan, validasi kapasitas ruangan terhadap jumlah peserta jika dicantumkan. Lalu untuk yang kelima ada persetujuan dan hierarki admin. Peminjaman hanya bisa disetujui oleh admin yang berwenang. Super admin dapat mengakses dan menyetujui semua peminjaman di seluruh cabang. Admin fakultas hanya mengelola peminjaman ruangan di gedung milik fakultasnya. Admin gedung hanya mengelola gedung tertentu. Hierarki dan persetujuan gedung milik fakultas disetujui oleh admin fakultas dan admin gedung. Gedung umum cukup disetujui oleh admin gedung atau super admin. Proses persetujuan dicatat dengan timestamp, ID admin, komentar atau catatan, dan hasil approved atau reject. Riwayat perubahan status disimpan untuk audit. Lalu yang keenam ada riwayat dan statistik. Sistem harus mencatat riwayat lengkap peminjaman dan penggunaan ruangan, status penggunaan setiap ruangan secara real time, jumlah peminjaman per fakultas atau per unit, statistik pemakaian ruangan berdasarkan tipe ruangan, waktu yang bisa harian, mingguan, atau bulanan, cabang dan fakultas. Admin bisa melihat laporan penggunaan dengan filter waktu ruangan, peminjaman, fakultas, dan status. Lalu ada yang ketujuh ada sistem notifikasi reminder. Notifikasi dikirimkan secara otomatis untuk pengajuan peminjaman kepada admin. Persetujuan atau penolakan kepada peminjam, pengingat H-1 sebelum waktu pemakaian. Jika peminjam tidak hadir, no show, admin bisa mencatatnya. Skor keaktifan peminjaman dapat mempengaruhi validitas peminjaman berikutnya. Lalu untuk kebijakan khusus, setiap fakultas dapat menetapkan batas maksimal peminjaman per minggu atau per bulan untuk penggunanya. Admin dapat mengaktifkan ruangan sementara karena perawatan tanpa penghapus data. Sistem memiliki fitur blacklist pengguna untuk pelanggar, misal pemakaian tidak sesuai, tidak hadir, atau merusak fasilitas. Surat permohonan harus divalidasi format dan isi minimal, judul, kegiatan, waktu, penanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk rekan saya Falabila. Lanjut kepada Kiki Sebayang, silakan untuk memperjelaskan dengan. Yang ketiga, deskripsi proses identifikasi aturan bisnis menjadi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Aturan bisnis menulis bisnis yang ada. Kampus memiliki cabang di berbagai lokasi seperti Bandung, Jakarta, Purwokerto, Surabaya. Setiap cabang memiliki gedung dengan kategori umum atau khusus. Ruangan memiliki tipe dan fasilitas tertentu. Peminjaman ruangan mencakup informasi terkait ruangan, peminjam, tanggal, status, dan persetujuan. Setiap pengguna, mahasiswa, dosen, staf, admin memiliki peran dan akses berbeda. Identifikasi entitas. Entitas kampus. Entitasnya adalah kampus, cabang kampus, fakultas, gedung, ruangan, fasilitas, pengguna, peminjaman, ruangan, peminjaman, persetujuan, log peminjaman, role admin, hak akses admin. Atribut untuk setiap entitas. Entitas kampus memiliki atribut ID kampus, primary key, nama kampus. Atribut kampus, cabang kampus memiliki atribut ID cabang, primary key, ID kampus, foreign key, nama cabang, alamat, nomor telepon, email. Entitas fakultas memiliki atribut ID fakultas, foreign key, ID cabang,
ID cabang, ID fakultas, primer key, ID cabang, foreign key, nama fakultas, kode fakultas. Gedung memiliki atribut ID gedung, primer key, ID cabang, foreign key, ID fakultas, foreign key, dan null. Nama gedung, kode gedung, jumlah lantai, jenis gedung, umum atau khusus. Ruangan memiliki atribut ID ruangan, primer key, ID gedung, foreign key, nama ruangan, nomor ruangan, tipe ruangan atau kelas lab seminar, auditorium, kapasitas, lokasi, lantai, status, tersedia atau tidak. Fasilitas memiliki atribut ID fasilitas, primer key, nama fasilitas, deskripsi. Fasilitas ruangan memiliki atribut ID ruangan, foreign key, ID fasilitas, foreign key. Pengguna memiliki atribut ID pengguna, primer key, nama lengkap, email, NIP, role, ID fakultas, ID cabang, foreign key. Peminjaman memiliki atribut ID peminjaman, ID pengguna, tujuan peminjaman, tanggal ajuan, waktu pengajuan, surat peminjaman atau file atau pad, status peminjaman. Ruangan peminjaman memiliki atribut ID ruangan peminjaman, ID peminjaman, ID ruangan, tanggal mulai, tanggal selesai, jam selesai, status ruangan peminjaman. Persetujuan memiliki atribut ID persetujuan, ID ruangan peminjaman, ID admin, waktu persetujuan, komentar, status persetujuan. Log peminjaman memiliki atribut ID log, ID peminjaman, status sebelumnya, status baru, timestamp, log, keterangan. Role admin memiliki atribut ID role admin, name role, deskripsi. Hak akses admin memiliki atribut ID pengguna, ID role admin, ID cabang, ID fakultas, ID gedung. Identifikasi relasi antar entitas. Relasi terdefinisi. Kampus memiliki cabang kampus. Cabang kampus memiliki fakultas. Cabang kampus memiliki gedung. Fakultas memiliki gedung. Gedung berisi ruangan. Ruangan memiliki fasilitas. Pengguna melakukan peminjaman. Peminjaman melibatkan ruangan. Ruangan peminjaman dihubungkan persetujuan. Pengguna atau admin menyetujui persetujuan. Peminjaman mencatat log peminjaman. Pengguna memiliki hak akses admin. Role admin digunakan oleh hak akses admin. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi sebelum kita mentranslasikan IRD-nya menjadi skema relasi, berikut ada beberapa poin-poin yang perlu kita ketahui ya. Di sini ada berapa ya? 5 buah apa 4 buah poin. Bagaimana caranya sebuah IRD itu ditranslasikan. Nah, IRD tersebut menjadi skema relasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, translasi entitas biasa ke tabel. Jadi setiap entitas dalam IRD-nya itu ditranslasikan ke dalam bentuk tabel beserta atribut-atributnya, yaitu yang primary key, terus foreign key, terus entitas-entitas lainnya. Kemudian kita mencari relasinya, misal one to many, many to many,
uh, dan apa ya, many to one. Kemudian kita yang keempat itu translasi weak entity. Di sini jika ada entitas lemah maka perlu mengikut sertakan FK dari entitas pendukung atau composite key jika perlu. Nah, kemudian yang terakhir itu relasi khusus atau yang kompleks. Relasi seperti persetujuan, hak akses, dan log dengan entitas lain, misal pengguna atau admin. Tetap dijadikan tabel karena mengandung atribut dan tidak hanya relasi biasa. Oke. Kemudian atas lagi. Nah, kemudian kita masuk ke kardinalitasnya. Nah, ini itu seperti yang sudah dijelasin tadi ya. Jadi setiap entity itu mempunyai sebuah relasi. Nah, ini untuk menentukan kardinalitasnya, yaitu misalnya di sini ada kampus ke cabang kampus. Dia memiliki kardinalitas yaitu one to many karena kampus itu satu dan cabang itu banyak gitu. Kemudian cabang kampus ke fakultas one to many, cabang kampus ke gedung one to many, fakultas ke gedung itu one to many lagi, gedung ke ruangan dan ruangan ke fasilitas many to many, pengguna peminjaman one to many, peminjaman ke ruangan many to many, dan seterusnya dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk rekan tim saya Maulana. Maka lanjut saja untuk penutupnya di bagian ke-6 di bagian skema relasi. Memperlihatkan keterkaitan antar entitas seperti gedung, ruangan, fakultas, tipe ruangan, administrator, user, peminjaman, dan riwayat peminjaman. Maka inilah semua hasilnya dari awal itu seperti ini. Kampus, lebih gampangnya ini aja ya, lebih gampangnya. Nah, urutan pertama itu yang kita buat dulu kampus. Nah, dalam kampus ini kita ada dalam ID kampus, primer key, dan dalam tabel kedua itu ada dalam nama kampus. Nah, sambung lagi ke one to many itu cabang kampus. Nah, cabang primer key ada ID kampus SK, terus nama cabang, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, lanjut lagi ke many to many itu fakultas, ID fakultas primer key, ID cabang SK, nama fakultas, kode fakultas, dan dilanjutkan lagi untuk fakultas ke gedungnya many to many sesuai dengan yang ada di penjelasan nomor 5 ini. Nah, ini many to many. Nah, ini fakultas ke gedung. Nah, di sini ada ID gedung PPK,
Dalam ID persetujuan itu ada ID persetujuan framework key, ID ruangan peminjaman framework key, ID admin framework key buat persetujuan, komentar status persetujuan. Lanjut lagi ke log peminjaman. Udah frame key null, ID gedung frame key null dan framework key dalam kurung juga ID pengguna, ID role admin dan ID cabang. Untuk pembahasan yang lebih jelas dan juga lebih lengkapnya, maka kembali lagi kita ke atas dalam bentuk tabelnya, tabel relasinya seperti ini. Nah, dia akan menjadi kampus. Nah, 1, 2, di sini juga ada penjelasannya di sini. Nah, yang ini 1 to 0. Nah, N itu cabang kampus. Nah, maka cabang kampus ini akan melanjutkan lagi ke cabang ke gedung ini. Dan penjelas juga sudah ada dari sini. Nah, cabang kampus itu memiliki banyak 1 per N. Untuk penyebutan N itu tadi apa ya? N too many. Jadi kalau misalnya M to N berarti many to many gitu. Many. Oke. Iya. Berarti dalam penjelasan sini tuh N di sini 1 to many, lanjut lagi ke sini 1 to many lagi, baru Dan seterusnya, iya. main to 1 dan seterusnya sampai ke Iya. ujungnya di Iya. riwayat peminjamannya. Iya, sebenarnya nggak ada ujungnya, cuman Sebenarnya ya. Sudah sesuai dalam bentuk tabel relasinya. Sekian dari hasil tugas besar kami dengan judul rebutan.room. Untuk penutupan, saya Ekor Persuka Tendel. Lanjut. Saya Zeki Sibayang. Saya Maulana. Saya Salsabila Jamal Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.